Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Aku Bukan Mesias. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 19 sampai 28. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita baru saja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Hari ini kita dipertemukan dengan seorang nabi yang bernama Yohanes Pembaptis. Kepadanya dipertanyakan tentang siapa dirinya sesungguhnya. Orang-orang Lewi bertanya siapa dia, dan ia menjawab, "Aku bukan Mesias." Dia memperkenalkan dirinya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Orang Farisi mempersoalkan mengapa ia membaptis orang kalau ia bukan Mesias. Yohanes berkata, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes ternyata sudah cukup terkenal. Bahkan di antara para pemuka agama Yahudi, namun ia tidak merasa menjadi orang penting dan harus dihormati. Ia tahu diri, sebab dia hanyalah suara yang mendahului sabda. Ia membaptis dengan air, tetapi Mesias akan membaptis dengan Roh Kudus. Ia tidak merasa pantas di hadapan Sang Mesias. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita belajar dari seorang hamba Tuhan
yang bernama Yohanes Pembaptis. Ia memang sudah mulai tenar, dikenal, dan dihormati banyak orang. Namun, ia menyadari akan siapa dirinya yang sesungguhnya. Ia tidak mengambil kesempatan untuk memuliakan dirinya, sebab dia tahu bahwa dia hanyalah seorang bentara yang mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Dia hanyalah suara yang menegaskan bahwa para pendengarnya harus memasang telinga dan mengarahkan hati mereka untuk mendengarkan Sang Sabda yang berasal dari surga. Dialah Mesias yang ada di antara mereka. Dia memang membaptis orang yang datang kepadanya sebagai tanda pertobatan agar dipersiapkan untuk kedatangan Sang Mesias. Akan tiba saatnya mereka ini akan menyambut Sang Mesias yang akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis telah menunjukkan dirinya sebagai sosok yang rendah hati. Bahkan dia merasa tidak pantas serta tidak layak bahkan membuka tali kasut dari Sang Mesias sekalipun. Saudara-saudari terkasih, hal pertama yang dapat kita petik dari pewartaan liturgi pada hari ini adalah pentingnya memiliki jiwa yang sederhana dan rendah hati oleh seorang pewarta dan utusan Allah. Yohanes dengan tegas menolak sanjungan orang-orang yang datang kepadanya. Ia tidak merasa pantas menerima penghormatan mereka, apalagi sejajarkan dengan Sang Mesias. Dia tidak lebih dari sekedar sebuah suara yang tugasnya menyampaikan kebenaran. Dia bukan Sang Sabda yang turun dari surga. Ia tidak mau mengambil kesempatan ketika orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya untuk dibaptis. Kesempatan seperti itu tidak datang dua kali. Namun, Yohanes menyadari siapa dirinya. Dia hanyalah seorang utusan. Dari Yohanes setiap orang yang dipilih dan diutus untuk mewartakan Injil diingatkan untuk selalu memusatkan perhatiannya kepada Yesus yang diwartakannya. Saya pernah katakan di kesempatan yang berbeda, seorang pewarta, seorang katekis, seorang imam atau siapapun yang percaya untuk mewartakan sabda Tuhan, janganlah ia merasa dirinya hebat dan mencoba menarik perhatian pendengarnya kepadanya. Ia bukan siapa-siapa, tetapi dia harus mewartakan Yesus. Saya menggunakan istilah ini. Pewartaan kita harus kristosentris. Artinya berpusat pada Kristus. Semua orang harus menemukan Yesus dan bukan utusannya. Inilah
perkataan Yohanes yang sangat terkenal itu. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes bab 3 ayat 30. Saudara-saudari terkasih, hal kedua yang dapat kita petik dari pewartaan liturgi pada hari ini adalah kesadaran untuk mendengarkan sabda Tuhan, bukan kebijaksanaan dirinya. Para utusan Tuhan mungkin pandai berangkai kata-kata yang membuat orang terpesona, membuat cerita-cerita yang menarik, membuat orang bisa tertawa terbahak-bahak, membuat orang terkagum-kagum kepadanya. Namun, jika orang tidak mendengarkan sabda Yesus yang mengubah, yang menyembuhkan, yang menguatkan, dan yang menghidupkan, maka sesungguhnya ia sudah gagal dalam tugas pewartaannya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ulung Santo Paulus ini. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 1 Korintus bab 2 ayat 4 dan 5. Yohanes mau kita tahu bahwa Yesuslah yang penting, sebab ia akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Bukan aku yang mengubahmu, tetapi sabda Yesus yang memenuhi dan menguduskan seluruh hati, pikiran, dan perkataanmu. Aku bukan Mesias, tetapi Yesuslah yang harus kamu dengarkan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mendahulukan kepentingan Allah dari kepentinganku sendiri? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur telah diingatkan untuk memiliki kerendahan hati dan menomorsatukan kepentingan Allah dan keselamatan sesama. Bantulah kami untuk dapat mengusahakannya demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.